Assalamualaikum, saya mahasiswi dari Universitas Negara Resti Makassar. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep biologi perkembangan. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah biologi perkembangan dari dosen pengampu Dr. Rika Handayani, SKM MKes. Sebelum saya masuk dalam inti video saya kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Renalda Tesalonika Sakalesi, NIM A1A220001 dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan kelas 1A. Dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai konsep biologi perkembangan. Tetapi sebelum itu, ayo kita pahami dulu apa itu biologi perkembangan. Biologi perkembangan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses pertumbuhan dan perkembangan organisme. Dalam pembahasan kali ini mengenai konsep biologi perkembangan, saya akan membahas 3 topik penting mengenai biologi perkembangan. Yang pertama, tahap perkembangan sigot. Yang kedua, tahap perkembangan embrio. Dan yang ketiga, tahap perkembangan janin. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sigot. Apa itu sigot? Sigot merupakan sel yang terbentuk sebagai hasil dari penyatuan sel sperma dan sel telur. Dan sigot inilah yang menjadi cikal bakal atau calon janin. Dalam sigot, umumnya sel telur tunggal dilepaskan selama fase ovulasi, di mana fase ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke tuba falopi untuk dibuahi. Setelah itu, untuk terjadinya reproduksi, salah satu dari sel sperma harus menembus permukaan luar sel telur. Setelah sel sperma berhasil menembusnya, terjadilah pembuahan kimiawi pada permukaan sel telur hingga mencegah sperma lain untuk masuk. Selanjutnya, ada juga bagian-bagian sigot. Awalnya, sigot merupakan sel tunggal, namun kemudian membelah melalui proses mitosis. Pada tahap ini, proses sel menjadi berlipat ganda hingga ratusan. Dalam pembahasan sigot, kita juga akan membahas mengenai perkembangan sigot menuju janin. Sigot yang bertumbuh biasanya akan menempel pada dinding rahim. Proses penampilan sigot pada dinding rahim disebut implantasi. Waktu yang dibutuhkan sigot untuk menuju rahim adalah kurang lebih 3-5 hari setelah pembuahan. Selanjutnya, antara hari ke-6 sampai hari ke-12 barulah mulai masa implantasi. Ini merupakan gambar proses implantasi. Melalui masa implantasi, periode perkembangan janin terus mengalami perkembangan. Yang dapat dibedakan dari proses ini ialah kelamin janin hingga tulang sudah terbentuk pada awal periode ini. Itu tadi merupakan pembahasan tentang embrio, dan selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan tahap perkembangan embrio. Fase embrionik adalah fase pertumbuhan sigot hingga terbentuknya embrio. Dalam fase ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama ada fase morula, yang kedua blastula, dan yang ketiga ada gastrula. Dalam fase morula, perkembangan zigot atau mitosis menjadi banyak blastomer. Blastomer berkumpul membentuk seperti buah arbei disebut morula, di mana morula adalah segmentasi pengubahan zigot menjadi kelompok sel. Selanjutnya ada blastula, yaitu sel-sel yang membelah dan membentuk rongga atau blastosol yang berisi air disebut blastula. Blastula adalah bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan. Dan yang ketiga ada gastrula, adalah proses perubahan blastula menjadi gastrula atau fase awal dalam perkembangan embrio. Jadi
singkatnya, dalam fase embrionik terjadi 3 tahapan, yaitu morula, blastula, dan gastrula. Ketiga tahapan ini terjadi pada awal minggu ketiga hingga minggu ke-8 setelah pembuahan. Setelah 4 minggu pembuahan, tabung saraf terbentuk. Tabung ini yang nantinya akan berkembang menjadi sistem saraf pusat termasuk sumsum tulang belakang dan juga otak. Selanjutnya, setelah tabung saraf ini sepenuhnya terbentuk, sel terbentuk di dekat pusatnya. Saat tabung ini mulai tertutup dan vesikula otot terbentuk, maka akan menjadi bagian-bagian otak termaksud otak depan, otak tengah, dan juga otak belakang. Setelah itu, pada akhir minggu keempat, kepala janin mulai terbentuk. Segera diikuti oleh hidung, mata, telinga, dan juga mulut. Selama minggu kelima, tunas yang akan membentuk lengan dan kaki pun mulai bermunculan. Pada minggu ke-8 perkembangan, embrio memiliki semua organ dan bagian dasar kecuali organ intim. Setelah itu, kita memasuki tahap akhir periode masa embrio. Struktur dasar otak dan sistem saraf pusat telah terbentuk pada proses ini. Produksi sel atau neuron dimulai sekitar hari ke-42 setelah pembuahan, dan sebagian besar sel sekitar pertengahan kehamilan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu tahap perkembangan janin. Setelah diferensiasi sel, bagian besar embrio memasuki tahap berikutnya yang dikenal sebagai janin. Ini merupakan gambar janin pada minggu ke-9. Dalam periode janin berkembang ditandai dengan perubahan yang lebih penting di bagian otak, dimulai dari minggu ke-9 dan berlangsung hingga persalinan. Antara minggu ke-9 dan ke-12 kehamilan, gerakan refleks dari sang janin mulai bermunculan. Selanjutnya, akhir bulan ketiga kehamilan juga menandai akhir dari trimester pertama kehamilan. Masuk pada trimester kedua atau bulan keempat hingga keenam, detak jantung tumbuh lebih kuat dan sistem tubuh lainnya menjadi lebih berkembang seperti kuku, jari tangan, rambut, mata, dan kuku kaki. Selanjutnya, otak dan sistem saraf pusat juga menjadi lebih responsif selama trimester kedua. Janin terus berkembang dan menambah berat badan, mempersiapkan otot untuk bernafas selama periode 7 bulan hingga persalinan.